Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya mau ngajak teman-teman youth belajar tentang komitmen. Apa yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen adalah suatu keadaan di mana seorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam sebuah tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela ataupun terpaksa. Ada orang lain juga yang mengatakan bahwa komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat. Seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri ataupun dengan orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Kalau bicara soal terminologi, kata komitmen berasal dari bahasa Latin, yaitu komiter, yang berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Sehingga menurut asal katanya, arti komitmen adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab seorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, ataupun hal tertentu. Jadi, dari penjelasan pengertian komitmen yang tadi saya sudah sebutkan, saya mau menyimpulkan bahwa secara umum tujuan dari komitmen adalah untuk memberikan jaminan sehingga sesuatu tidak berubah di masa depan. Komitmen adalah bicara tetap sesuai dengan isi yang sudah dikomitmenkan. Bahasa Indonesia saya agak kurang baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang komitmen. Komitmen itu timbul ketika ada rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Beberapa orang berkomitmen karena senang dengan apa yang dilakukannya. Sedang sebagian orang berkomitmen karena ada rasa takut kehilangan kalau dia tidak menjalankan komitmennya. Itu komitmen. Saya senang dengan yang namanya sejarah. Kalau teman-teman belajar tentang sejarah gitu ya, saya senang sekali dengan salah satu tokoh nasional kita, mantan wakil presiden RI yang pertama. Kalau bicara soal komitmen, saya senang sekali dengan tindakan beliau ketika beliau mengeluarkan maklumat pemerintahan Republik Indonesia tapi nomor 10. Jadi waktu tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, dia mengeluarkan maklumat pemerintahan RI yang ke-10. Ini yang saya suka ketika bicara soal komitmen. Seorang wakil negara, wakil dari pemerintahan yang mewakili rakyat Indonesia, dia membuat buat saya ini komitmen gitu ya. Waktu itu ada sebuah badan negara yang dibentuk sebelum adanya DPR dan MPR, namanya KNPI. KNPI adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, komite ini dibentuk sebelum adanya DPR dan MPR ketika merdeka gitu ya, dan kita masih memperbaiki sistem pemerintahan kita di Indonesia waktu tahun 45, waktu masa-masa kita baru merdeka. Dibentuklah komite ini. Dan komite ini waktu baru pertama-tama dibentuk,
sebelum adanya maklumat yang nomor 10 ini, KNPI itu diberi sebuah pekerjaan dalam kekuasaan legislatif. Jadi kekuasaan legislatif itu diserahkan kepada KNPI sebelum adanya DPR sesungguhnya begitu ya. Dan waktu itu yang mungkin masih ingat ya zamannya saya mungkin ya, GBHN, garis besar haluan negara. Nah, KNPI itu salah satu komite yang mengerjakan garis besar haluan negara. Kalau anak sekarang mungkin nggak tahu tentang hal ini, mungkin teman-teman bisa browsing di Google gitu. Nah, yang saya suka dari Bung Hatta, kita yang orang Indonesia selalu panggil beliau Bung Hatta, mengeluarkan maklumat yang nomor 10 ini di tanggal 16 Oktober 1945 ketika ada sebuah rapat. Fungsinya berubah. Waktu itu hanya diserahin seputar kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar haluan negara. Nah, sekarang KNPI itu berubah. Bukan sekarang, maksud saya tanggal 16 Oktober itu mulai ada perubahan bahwa KNPI berubah menjadi pembantu presiden, menjadi pelaksana kekuasaan legislatif itu diserahkan kepada KNPI. Dan KNPI jadi mulai tidak berhak lagi mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan tindakan pemerintah. Ini sebuah komitmen kenegaraan yang ditunjukkan oleh Bung Hatta. Menarik sekali kalau teman-teman tahu tentang hal ini. Saya senang sekali. Hanya saja komitmen, kalau kita bicara komitmen itu bisa berubah lewat sikap. Sikap itu terlihat sekali. Apa itu sikap? Kadang-kadang sikap itu suka digabungkan dengan perilaku. Sesungguhnya mungkin mirip-mirip begitu ya. Tapi yang pasti sikap itu mengacu kepada seperangkat emosi, mengacu kepada sebuah keyakinan dan perilaku terhadap sebuah objek ataupun orang. Dan seringkali sikap itu merupakan hasil dari pengalaman. Nah, sikap itu bisa bertahan, tapi sikap itu juga bisa berubah. Nah, ketika bicara soal komitmen sangat dipengaruhi dengan sikap. Bagaimana sikap itu bisa terbentuk? Ini yang bahaya yang kita mesti tahu sama-sama. Sikap itu terbentuk dari pengalaman. Sikap itu muncul dari apa yang dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap itu juga muncul dari faktor sosial. Peran sosial dari norma-norma sosial itu bisa memiliki pengaruh kuat kepada sikap. Jadi kalau lingkungan yang mempengaruhi kita, lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan kita sekolah, lingkungan kita kerja, itu akan mempengaruhi sikap kita. Nah, faktor sosial itu juga mempengaruhi sikap kita. Yang ketiga, pengetahuan. Kalau kata firman Tuhan, yang banyak tahu akan dituntut banyak. Ketika kita semua belajar semua tanpa terkecuali, semua kita pelajari, maka itu akan mempengaruhi sikap kita. Ketika kita tahu semua, ketika sepertinya kita sudah tahu semua, itu akan
mempengaruhi sikap kita. Nah, tentang komitmen, kita kembali lagi tentang komitmen. Bahaya sekali ketika komitmen itu dipengaruhi dengan sikap. Seperti yang tadi saya pertama sampaikan kepada teman-teman. Apa itu komitmen? Komitmen adalah suatu keadaan di mana seorang membuat perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan, baik secara sukarela atau terpaksa. Nah, ketika komitmen dipengaruhi dengan sikap, komitmen akan berubah. Bahayanya adalah ketika komitmen itu berubah. Bahayanya adalah ketika komitmen itu dicampur adukan dengan sikap, maka komitmen akan berubah. Nah, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk membaca Alkitab. Semoga gak bosan. Yosua pasal 24 ayat 15. Teman-teman bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Yosua 24 ayat 15 ini yang saya suka dari tulisan ini, dari kitab Yosua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Komitmen, balik lagi tentang komitmen. Di ayat yang ke-15, di kalimat yang terakhir, dia bilang seperti ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sikap akan mempengaruhi komitmen. Hati-hati dengan sikap. Ketika sikap itu terbentuk, hati-hati dengan apa yang kita pelajari. Ketika komitmen dipengaruhi dengan sikap, maka hati-hatilah, komitmen akan berubah. Tapi ayat ini dalam Yosua mengatakan bahwa aku tetap akan beribadah kepada Allah. Mungkin sikapnya tidak dipengaruhi dengan apapun, makanya komitmennya tetap. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semua? Apakah sikap akan berubah? Begitu juga dengan hubungan. Mungkin hubungan pasangan, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pekerjaan kita. Apakah sikapnya mempengaruhi komitmen? Tanya kepada diri kita masing-masing, supaya sikap kita tidak mempengaruhi komitmen. Kalau sikap kita dipengaruhi oleh komitmen, kalau komitmen kita dipengaruhi oleh sikap, maafkan saya, kalau saja komitmen kita dipengaruhi dengan sikap, maka saya cuma bisa bilang, itu bukan komitmen. Sekali lagi saya bilang kepada teman-teman, kalau komitmen dipengaruhi dengan sikap, maaf, buat saya, itu bukan komitmen. Mari kita berdoa supaya sikap kita tidak berubah. Mari kita berdoa supaya komitmen kita tidak berubah. Karena itu komitmen tidak bisa berubah. Tuhan Yesus, kami bersyukur di kesempatan yang baik ini kami belajar tentang komitmen, sedikit tentang komitmen. Biarlah Tuhan berbicara dalam hati kami. Biarlah bicara sesungguhnya mengajarkan kepada kami. Biarlah hikmat-Mu yang akan menuntun kami kepada jalan yang benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang komitmen.
Dan biarlah kami tidak dipengaruhi dengan sikap kami. Biarlah hidup kami tidak dipengaruhi dengan sikap kami. Biarlah sikap kami tidak mempengaruhi komitmen kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat kami semua. Biarlah kiranya kami hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan di masa yang sulit ini, di masa yang kurang baik ini, yang kurang menguntungkan mungkin buat kami. Tetapi kami hidup sesuai dengan aturan yang Tuhan sudah berikan dalam firman Tuhan dan tidak mempengaruhi komitmen kami. Kami berdoa menyertai kami semua.